Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apa makna persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman, pertualangan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, pun sahaja, manis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Satu lagi kumohon. Baiklah, tapi ini yang terakhir ya. Wow. Oh, Nenek. Kuharap Nenek bisa bergabung dengan kami. Maaf sayang, tapi rasanya Nenek tidak mungkin dekat-dekat dengan kolam renang. Kenapa? Dulu, kondisi Nenek tidak seperti ini. Dulu aku adalah bintang renang poni. Malah aku satu-satunya keluarga Apple yang hampir memecahkan rekor loncat indah se-Equestria. Tentu saja itu berbahaya, tapi dulu itu aku masih muda. Ya, kurang lebih seperti itu. Loncat dari lantai 6 menuju kolam yang rendah sangat menguji keberanian. Aku begitu kesakitan hingga butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa berada dekat dengan kolam renang seperti ini lagi. Oh, lagi pula kakiku tidak kuat menendang. Sungguh mengerikan takut berenang. Apa aku bisa ketakutan seperti itu? Tidak. Wow, Nenek, aku tidak menyangka Nenek atlet loncat indah. Yang terbaik di Ponyville. Apa aku bisa menjadi atlet loncat indah? Tidak. Tentu saja tidak. Tapi Dengar dulu sayang, Nenek tidak pernah bilang kalau menjadi atlet seperti Nenek adalah keputusan yang baik. Itu sangat berbahaya. aku tahu, tapi... Tapi apalagi, itu kesalahan paling berbahaya dan terburuk yang pernah Nenek lakukan. Dan itu bukan berarti Nenek menyesali masa muda Nenek yang penuh percaya diri. Tapi Nenek rasa itu hal yang bisa dilupakan, sayang. Wow, saat kau mengatakannya seperti tadi, itu tidak terdengar menyenangkan. Biar bisa duduk di depan. Oh, ayo kita lihat. Aku ingin melihatnya. Wow, mau kemana semua orang itu pergi? Ayo, aku tahu itu. Tidak sabar. Ayo cepat semuanya. Kalian berdua mau pergi kemana? Kenapa tidak mengajakku? Sudahlah, jangan cerewet. Ikuti saja mereka. Ayolah Applejack, tidakkah kau penasaran? Wow, ramai sekali. Pasti pertunjukannya seru. Wah, pasti mereka hebat. Aku penasaran. Benarkah? Terima kasih pada Anda semua atas kehadirannya. Kami pastikan Anda akan menikmati waktu Anda di sini. Malah kami rasa ini akan menjadi waktu paling berharga yang pernah Anda habiskan. Pelin-pelan bersaudara. Pasti menarik. Yup. Selamat datang pada pertunjukan sekali seumur hidup. Pertunjukan terbaik dalam hidup. Pertunjukan terbaik sepanjang masa. Dan kalau kami belum membuat Anda tertarik saat kami menyelesaikan fenomena kurang beruntung, otomatis akan menjamin kalau kami berhasil. Fenomena apa itu? Sebuah kejadian yang bisa dirasakan oleh indera, tapi saat ini fakta sederhana bahwa ada berbagai penyakit di sekitar kita. Penyakit yang menunggumu setiap kau bernapas. Mereka menyerangmu dari darat dan laut. Dengan begitu mudahnya mereka menyerang dunia kita ini. Sekarang ku paham beberapa dari kalian tak berpikir kalian sakit. Tapi kaki dan sendi yang terkilir tidak akan sembuh secepat itu. Pikirkan betapa bahayanya dunia ini. Kalian mungkin terjatuh pada tulang sekarang juga. Tapi
praktis. Untungnya kami membawa solusi, obat penyembuh untuk semuanya. Ramuan penyembuh ajaib Flim Flam yang diperlukan dokter, ku yakin. Aku tahu pernyataan kami terlihat fantastis. Tidak praktis. Tidak mungkin. Mustahil. Dan ajaib. Jadi kami persilakan semua poni yang sedang sakit untuk naik ke atas panggung. Jangan berdesakan. Dan kami akan buktikan kemampuan ramuan milik kami ini di depan mata kalian. Yang di sana, silakan naik, Pak. Akan kusembuhkan penyakitmu sekarang juga, teman. Silakan coba minum ini. Oh, untungnya kami membawa solusi. Kemarilah, masih ada lagi ramuan penyembuh ajaib Flim Flam. Tak perlu lagi memakai tongkat. Nah, bagaimana menurut kalian? Mencurigakan. Ada sesuatu yang aneh tentang semua ini. Oh, mungkin kalian yang berputus asa, tua lelah, kaki lemah, rambutmu memutih. Dengarkan kata-kataku, kau tak perlu takut. Pendengaran dan ototmu lihat dengan jelas. Untungnya kalian membawa solusi, jawaban hebat untuk semuanya. Ramuan penyembuh ajaib Flim Flam, obat ajaib yang paling hebat. Menyembuhkan lemas, jamur, bahkan bulu yang rontok. Kaki pendek atau kaki panjang, sembuh dalam satu malam. Mungkin kakimu bengkak atau pinggungmu cedera atau gigimu rusak. Kaki depan atau belakang timpang, atau mungkin bulu ekormu botak. Sudah rontok. Alergi jerami atau radang amandel parah. Kalian sudah dengar semua. Di sini satu-satunya di seluruh Equestria yang menjual ramuan ini. Bisa membuatmu pendek, tinggi, dan tua. Siapa mau Satu teguk. pemuda kembali? Aku beli. Aku ucapkan selamat, Nenek Smith. Kau telah melakukan pembelian terhebat dalam hidup. Apa kau sama khawatirnya seperti aku? Yup. Aku tidak percaya semua hal yang dilakukan cairan Flim Flam itu. Kalau seseorang berkata hal itu terlalu bagus untuk jadi nyata, biasanya memang begitu. Maksudmu nenek menyia-nyiakan uangnya? Ya, aku tidak tahu tentang itu. Tapi aku rasa di Equestria tidak ada cairan yang membuat orang tua menjadi muda. Apa kabar? Nenek, Bertahanlah! Aku akan menolongmu, Nek! nenek, kukira kau terlalu takut untuk berenang. Dan bagaimana dengan pinggulmu? Nenek rasa itu adalah masalah sebelum nenek meminum cairan ajaib dari Flim Flam. Aku tidak yakin kalau obat itu benar-benar berguna. Tidak berguna. Bagaimana menurutmu tentang ini? Aku bersyukur kalau nenek merasa baik. Tapi dari mana nenek tahu kalau ini karena obat? Ya, tadi pagi waktu melihat air, nenek masih merasa ketakutan dan kesakitan seperti biasanya. Tapi satu teguk cairan ajaib itu, lalu semuanya hilang. Dan seperti yang mereka bilang, nenek rasa sekarang nenek siap-siap. Bagaimana Big McAdoo? Apa kau siap untuk melompat? Hah? Ya, tidak. Ayolah, jangan takut. Wow, kelihatannya cairan itu memang berguna. Apa isinya ya? Aku rasa sudah waktunya aku mencari tahu. Jadi kau hanya datang dan bertanya pada mereka begitu saja? Ya mungkin. Kalau ini memang obat yang asli, aku rasa mereka tidak akan mudah membagi resepnya. Tak perlu tongkat. Tunggu sebentar. Hah? Itu kan poni yang tadi. Hei!
sebentar, Tuan Shield. Silver Shield. Oh, apa yang kalian inginkan? Nenek kami meminum obatnya dan kami ingin tahu apa isinya. Nenek tidak berani berenang dan sekarang dia berani. Seperti saat kau tidak bisa berjalan, sekarang kau bisa. Tapi apa yang kau lakukan di sini? Maksudku, setelah obatnya membuatmu sembuh tadi. Karena dia bagian dari pertunjukan. Saatnya bagimu untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya kau tidak pernah pincang, kan? Aku... Hei! Hei, siapa lagi kalau bukan apple favorit kami? Apa yang membuatmu kembali ke kandang kumuh kami? Kalian menjual sebotol pada nenekku dan sekarang dia bertingkah seperti anak muda lagi. Apanya yang aneh dari itu? Kalau nenek terus bergerak seperti anak muda, nenek bisa saja menjadi kelelahan. Atau lebih buruk. Dan kau tahu, aku tahu kalau ada temanmu yang menyamar berganti-ganti rupa agar dia bisa pura-pura disembuhkan olehmu. Wow, itu sebuah tuduhan yang serius. Tapi kalau itu benar, Secara hipotesis dan secara teori, yang ku tahu nenekmu dulu adalah atlet terkenal. bintang terkenal waktu itu. Tapi tak berani dekat-dekat air begitu lama. Hingga hari ini, itu benar. Ya, bahkan jika obat kami hanyalah campuran jus apel dan daun bit, Secara hipotesis, dan secara teori, kenyataannya adalah nenekmu lebih bahagia sekarang dibanding dulu. Ya, memang. pertanyaannya adalah, Apakah kau sungguh ingin jadi seseorang yang merenggut kebahagiaan seseorang? Aku... Kau di sini. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Kau sudah tahu apa yang ada dalam cairannya? Sebenarnya, selama ini berguna. Aku rasa semua itu tidak berarti. Kalau itu tidak apa-apa buatmu, maka tidak apa-apa untukku juga, kan? ya itu sangat betul. Datang lagi ya. Hei nenek, bisakah mengangkatku di atas kolam? Tentu saja, kenapa tidak? Ayo Big Mac, lempar dia dengan cara ini. Nenek tunggu! Kau bilang apa sayang? Nenek, apa tidak menurutmu itu harus pelan-pelan? Nenek sudah lama tidak begini. Dan berkat cairan flim-flam ini nenek tidak perlu takut lagi. Nenek, apa kau pikir aku bisa jadi atlet loncat indah? Tentu saja sayang, kau tidak bisa meraihnya jika kau tidak melakukannya. Perlombaan air ponyville akan segera tiba. Kita bisa daftar bersama. Seorang legenda poni seperti nenek akan mudah bagi kita untuk menang. Entahlah, tapi kembali ke air adalah satu hal dan kompetisi itu hal yang lain lagi sayang. Oh, baiklah. Aku tidak tahu, Nek. Kolam air terdengar aman. Lagi pula, kalau obat itu bisa membuatmu mampu berenang di sungai, berarti kolam bukan masalah bagimu, kan? Oh, kalau begitu nenek berubah pikiran sekarang. Yang dibutuhkan adalah satu teguk cairan lagi. Selamat datang teman-teman, bergegaslah. Pertunjukan selanjutnya akan dimulai 5 menit lagi. Tapi kenapa tidak kau beli obatnya sekarang dan menghindari antrian? Sebelah sini, Tuan. Kami beli sekantung penuh. Menurutmu obat ini benar-benar manjur? Begitulah yang terjadi pada nenekku. Kau dengar itu kawan? Cairan penyembuh ajaib Flim Flam sudah dibuktikan oleh nenek dan dipercaya oleh Applejack. Kalau Applejack bilang berhasil, sudah cukup buatku.
Kalian berdua ingatlah, hal terpenting adalah keselamatan dan bersenang-senang. Itu benar kan? Baiklah, dengan latihan yang terus kami lakukan, kecil kemungkinan kami akan kalah, kan? Semoga beruntung. Beruntung? Siapa yang butuh itu? Karena kami punya cairan ini. Cairan penyembuh ajaib Flim Flam. Dapatkan cairan yang dipercaya oleh Applejack. Nenek Smith saja meminumnya. Kenapa Anda tidak? Ya, ayo, aku tidak mau, aku mau. Benar. Permisi, kami harus bertanding sekarang. Hebat sekali. Oh, itu adalah akrobat air terhebat yang pernah aku saksikan. Bagaimana kau melakukannya? Kerja keras? Latihan yang banyak? Hah? Ya, tapi juga berkat cairan Flim Flam. Cairan penyembuh ajaib Flim Flam lebih tepatnya. Beli sekarang selagi persediaan masih ada. Ayo kita beli. Aku mau. Tolong ya, aku mau dua. Wah, luar biasa. Iya. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Oh, segalanya berjalan dengan baik. Flim dan Flam menaikkan jabatanku. Dan ini adalah pekerjaan pertamaku. Dan tidak perlu lagi kostum. Ini adalah sebuah seragam. Ya, terserah padamu saja. Aku kadang berpikir apakah perbuatanku itu benar. Berpura-pura disembuhkan, ya berbohong pada orang tentang cairan ini. Tapi berkat dirimu, aku menjadi sadar kalau kejujuran bukanlah hal yang terbaik. Apa? Berkat diriku? Berkat cairan penyembuh ajaib Flim Flam, nenekku bisa melakukan apa saja. Tanyakan pada Applejack. Tidak, ini harus dihentikan. Kalau semua terus percaya kalau cairan itu benar-benar berguna, aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin hal seperti itu? Nenek! Astaga, sebenarnya apa yang nenek pikirkan? Nenek akan memecahkan rekor tertinggi loncat indah di Equestria. Ya ampun! Applejack, untuk apa kau lakukan hal itu? Itu adalah hal terbodoh yang bisa dilakukan seekor poni yang pernah kulihat, Nek. Nenek tidak mungkin melompat seperti itu. Hentikan ceramahmu. Nenek sudah minum cukup banyak cairan untuk melompat 10 kali lebih tinggi. 25 menurut hitunganku. 30 ditambah angin. Aku tidak mau membuat kalian kecewa. Tapi tidak mungkin bagi nenek untuk bisa selamat melompat karena cairan itu palsu. Apa? Tapi kau bilang itu manjur. Apa maksudnya kau berbohong? Ya, benar. Aku tidak bermaksud begitu, tapi nampaknya tiap orang begitu bahagia. Hingga aku tidak tega kalau aku mengatakan cairan itu palsu. Aku tahu aku salah. Aku berharap aku bisa kembali mendapatkan kepercayaan kalian. Tapi kalau cairannya bohong, kenapa nenek bisa berenang lagi? Dan bagaimana tentang aksi yang kami lakukan tadi? Aku tahu, terkadang kau bisa lupa akan apa yang bisa kau capai dan kau butuh hanya sedikit kepercayaan diri untuk mengingat apa yang ada di dalam dirimu. Tapi memberitahu orang kalau cairan itu bisa menyembuhkan, itu artinya keliru.
Tapi kau bilang itu membuatmu percaya diri. Dan bukan hanya itu saja, teman. Tak ada lagi. Malahan itu bukan obat sama sekali. Aku tahu karena aku juga yang membuatnya. Melihat Applejack menyelamatkan nenek dan mengakui kalau dia berbohong, itu membuatku sadar kalau aku membuat semua orang percaya akan kebohongan. Percaya bisa membuatmu melakukan hal yang luar biasa. Tapi kalau percaya itu hanya suatu kebohongan, pada akhirnya akan membawamu pada masalah besar. Terima kasih, Applejack. Aku mendapatkan ini dari hal yang tidak jujur. Itu adalah kesalahan yang tidak akan aku ulangi lagi. Aku ingin kau memilikinya. Oh, Sebagai pengingat bahwa kau membuatku menyadari kebenaran. aku tidak tahu. Oh, jangan khawatir. Akan aku cari poni yang tadi membeli cairan itu dan akan ku ganti dengan milikku. Janji. Maafkan aku, Nek. Aku harap ini artinya nenek tidak akan berhenti berenang. Untuk apa aku lakukan itu? Aku tidak percaya dua orang itu bisa membuatku percaya kalau aku bisa terbang. Hei, kemana mereka? Berkata jujur itu terasa berat saat kebenaran bisa membuat orang yang kau sayangi terluka. Tapi aku rasa percaya pada kebohongan bisa lebih menyakitkan. Mungkin beberapa ada yang tidak peduli tentang itu. Tapi aku bukan termasuk di dalamnya. Berhati-hatilah, Nek. Oh, sudah nenek rencanakan. Ya, ini dia yang terakhir, Filthy Ritz. Oh, panggil saja Ritz. Dan atas nama peternakan keluarga Ritz, kuucapkan terima kasih atas kiriman musiman selai Zep lainnya. Dengan senang hati. Sampai jumpa lagi. Apple Bloom, apa kau mengepak sari apelnya ke kotak kayu yang sama dengan selai apel Zep? Tentu saja. Sekarang aku sudah dewasa. Ingin kubuktikan bisa menangani lebih banyak tanggung jawab di perkebunan. Tapi kotak kayunya tidak ditandai. Kau sudah memeriksa apa yang dimasukkan ke kotak kayu yang mana, kan? Oh, yap. Aku sudah memeriksa semuanya. Bagus, karena kita tidak mau Filthy Ritz sampai mendapatkan kiriman sari apel, padahal harusnya dia menerima selai apel Zep. Kau tahu bagaimana sikap nenek soal menjual sari apel di tempat lain selain perkebunan? Kau yakin dia menerima kiriman yang benar? Iya, aku yakin. Kenapa kau dan Big Mac tidak pergi saja keluar rumah dan biarkan aku selesaikan ini? Kalau kau memberikan Ritz selai apel Zep, lalu apa ini? Kelebihannya? Tidak. Nenek tahu aku tidak pernah memesan kiriman sari apel, bukan? Karena aku tidak akan pernah melakukan itu. Tenang saja, kami tahu tepatnya salah siapa. Lalu kenapa kau sampai berani berbohong padaku, Apple Bloom? Aku hanya berharap bisa memperbaikinya sebelum ada poni yang tahu. Berbohong tidak akan memperbaiki apapun. Percayalah padaku, aku tahu itu. Apa yang kau tahu soal itu? Kau tidak pernah berbohong seumur hidupmu. Apanya yang lucu? Sayang, kakakmu sering sekali berbohong saat dia masih anak-anak sampai seluruh keluarga kita masuk rumah sakit. Apa? Yup. Lebih baik ceritakan padanya seluruh kejadiannya. Mungkin itu ada baiknya untuk dia. Saat Applejack dan Big Mac lebih besar sedikit dari kau sekarang, mereka terus bersaing tentang siapa yang bisa mengelola perkebunan dengan lebih baik. Aku hanya bilang kau mungkin punya kekuatan lebih besar. Tapi akulah yang punya ide tentang bagaimana menjalankan semua lebih baik di sini. Applejack. Ide memang hal yang bagus, tapi kau tidak bisa membajak kebun dengan itu. Aku tidak tahu sudah berapa banyak ku bilang itu padamu. Terlalu banyak. Kalian anak-anak sebaiknya berhenti berdebat dan mulailah bekerja. Itu lebih baik. Pergilah ke kota. Hama apelnya sangat parah. Jika kita tidak lebih banyak membeli pembasmi hama, musim sari apel lebih pendek daripada pohon apel kepiting kerdil. Ini persis seperti yang ku bilang pada sepupu Braybon minggu kemarin. Itu dia poni yang tahu caranya memanfaatkan masalah. Oh, hey, Filthy Ritz. Tolong panggil saja Ritz dan aku ingin memperkenalkan tunanganku, Spoiled Milk. Sayang, ini Applejack dan Big Mac, dua pekerja paling rajin di Sweet Apple Acres.
Kalian bekerja di kebun? Sangat tidak biasa. Oh sayang, bersikap baiklah. Sweet Apple Acres membuat selai Apple Zap. Itu salah satu produk terlaris ayah. Maksudmu salah satu penjualan terbaikmu? Sekarang calon suamiku yang luar biasa ini yang menjalankan bisnis keluarga Rich. Apa kalian tahu itu ya? Sekarang kalian tahu kan? Abaikan saja Spoiled Milk. Dia hanya bangga padaku. Tapi dia benar, sekarang akulah yang mengatur toko dan banyak sekali ide yang ingin aku coba. Seperti apa? Ya, seperti ini. Sebentar lagi musim sari apel. Bagaimana kalau aku yang jual untuk kalian? Itu ide yang menarik. Ya, mungkin itu menarik dan mungkin tidak. Tapi yang pasti itu bukan ide baru. Nenek Smith bilang kalau kakekmu Stinkin Rich dulu meminta agar nenek menjual sari apel kami di tokomu setiap tahunnya. Dan setiap tahun nenek selalu bilang padanya tentang tradisi semua poni di Ponyville berbaris di Sweet Apple Acres. Jadi buatlah tradisi baru. Suatu hari salah satu dari kalian akan mengambil alih perkebunan, sama seperti aku mengambil alih toko. Kurasa itu adalah poni dengan ide terbaik. Ya, aku sudah sering sekali bilang sebelumnya. Ide memang hal yang bagus, tapi kau tidak bisa membajak kebun dengan... Tahu? Bagaimana kalau kami memberikanmu 3 tong sari apel dulu? Jika terjual dengan bagus, kita buat kesepakatan nantinya. Hei, sempurna. Ayo sayang, aku harus menyiapkan semuanya. Wuih, sudah aku bilang. Kalau masa depan berarti aku mengelola Sweet Apple Acres. Dan kau diam saja. Aku sudah tidak sabar. Aku tidak percaya kau membuat kesepakatan dengan Filthy Rich tanpa membicarakannya dengan nenek. Nenek pasti suka ide ini. Lalu dia akan memutuskan akulah yang akan mengambil perkebunan. Lihat saja. Lihat apa? Applejack tadi dapat satu ide besarnya lagi. Dan kurasa kita semua tahu pendapatku soal ide. Kita tidak bisa membajak kebun dengan ide. Benar. Ide besar? Sebenarnya lebih tepatnya kesempatan. Begini, tadi kami bertemu Filthy Rich di kota. Apa nenek tahu dia mengelola toko keluarganya? Dan apa arti kesempatan ini untuk Sweet Apple Acres? Ya, karena musim sari apel sudah hampir tiba. Dia atau aku rasa akan jadi ide yang bagus untuk memberikannya beberapa tong sari apel untuk dijualnya di toko sebelum musimnya dimulai. Oh, apa hanya itu? Tentu saja tidak boleh. Tapi nenek, kenapa kita tidak boleh menjual beberapa tong lebih dulu ke Filthy Rich? Memangnya itu berbeda dengan saat kau memberikan selai apel Zap pada kakek Filthy untuk dijual? Sari apel dan selai bukan benda yang sama. Toples selai apel Zap mengawetkan rasanya selama berbulan-bulan. Tapi sari apel mulai membusuk setelah kita mengeluarkannya dari mesin penekan. Karena itulah setiap musim apel seluruh penduduk Ponyville berbaris di Sweet Apple Acres dan bisa membelinya lebih dulu. Aku mengerti perkataanmu, nenek. Tapi apa kau tidak bisa membuat pengecualian kali ini saja? Aku sudah berjanji. Tidak. Selain itu, sari apel adalah bisnis yang rumit. Dan mungkin kita tidak punya banyak tahun ini dengan semua hama itu. Maafkan aku, Applejack. Tapi kau harus membatalkan janjimu. Aku benci harus bilang apa aku bilang tadi, Applejack, tapi... Kau dan aku tahu, kau tidak benci mengatakan apapun. Ya, aku selalu berpikir bahwa hal terpenting yang bisa seekor poni lakukan adalah mengatakan apa yang ada di pikirannya pada poni manapun yang mendengarkan agar semua poni dimanapun tahu semua yang kau pikirkan Dan kau tidak perlu mendengarkan poni lain. Apa? Tepat sekali. Wow, ini dia rekan bisnis baruku. Soal sari apel itu, Rich. Coba lihat apa yang kulakukan tadi malam setelah kita membuat kesepakatan. Lumayan hebat, bukan? Masalahnya, aku rasa aku tidak bisa memberikannya padamu. Apa? Tapi aku melakukan semua ini karena perkataanmu. Kita sudah sepakat dan semuanya. Begini, Sweet Apple Acres selalu mengutamakan kualitas, sementara toples selai biasamu... Selain itu, tahun ini panen sulit dengan semua hama itu. Kedengarannya kau mencoba membuat alasan. Setiap kakek membuat kesepakatan dengan Nenek Smith, dia menepati janjinya. Jika kau tidak bisa melakukan itu, maka mungkin lebih baik keluarga kita tidak perlu berbisnis lagi. Sudah. Masalahnya ini tidak tergantung pada kami. Begini, Nenek... Sakit. Tunggu, Nenek sakit?
Oh, aku tidak tahu. Iya, tidak ada yang tahu. Maksud Big Mac adalah kami berusaha untuk menutupinya. Kami tidak mau para poni membuat keputusan gegabah soal berbisnis dengan Sweet Apple Express hanya karena saat ini kami kekurangan tenaga. Oh, astaga. Ya, tentu saja. Maafkan aku ya. Tolong beritahu jika ada yang bisa aku bantu. Terima kasih banyak. Tapi saat ini kami hanya memohon pengertianmu di saat yang sulit ini. Harusnya kau mengatakan yang sebenarnya pada Rich, tapi kau malah membuat keadaan lebih buruk dengan kebohongan besar. Lalu apa yang harus kulakukan? Kau dengar Rich, kalau kukatakan yang sebenarnya, dia akan berhenti berbisnis dengan kita semua. Iya, tapi itu hanya karena aku lupa tanya, apa kita punya remah gandum untuk salad yang kelihatan lezat ini, Nenek? Akan kulihat. Itu karena kau membuat janji yang tidak bisa kau tepati. Tapi pasti ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan kekacauan ini dibandingkan berbohong soal nenek sakit. Iya, tapi berhasil kan? Maaf, mampir tanpa memberitahu. Kami datang untuk mendoakan agar nenek cepat sembuh. Dengar saudariku, teman baik kita Tuan Rich dan tunangannya ada di sini. Oh, dan mereka membawakan bunga untuk nenek karena dia sedang sakit. Seperti yang kau bilang, bukankah itu manis? Permisi sebentar. Apa-apaan? Oh, maaf Nenek. Aku tadi tidak melihatmu. Kau datang dengan sangat cepat. Mana mungkin kau bisa melihat? Apa Nenek bisa pergi ke lumbung? Aku rasa mungkin kita meninggalkan penyemprot hama di kebun. Apa kau sudah tidak waras? Ini waktunya makan, Nak. Ya, aku tahu. Tapi kalau kita kelupaan penyemprot, aku ingin mengambilnya sebelum gelap. Nenek mulailah menghitung dan aku akan bilang pada Big Mac kita akan segera kembali. Oke? Jadi sejak saat itu, aku mulai memanggil diriku sebagai Big atau besar atau... Oh, Applejack, saudaramu hanya sedang menjelaskan kenapa dia selalu memakai pengekangnya. Walaupun kami bertanya bagaimana keadaan nenekmu padanya. Kau tahu bagaimana Big Mac senang bicara? Apalagi saat dia sedang sedih. Dan saat ini, dia sama khawatirnya soal nenek sama sepertiku. Oh, ya ampun. Apa keadaannya seburuk itu? Ya, satu hal yang pasti. Saat ini sebaiknya tidak bertemu poni manapun. Bahkan, aku semakin sedih hanya dengan memikirkannya. Oh, permisi. Apa yang sudah merasukimu? Maaf, Nenek. Aku hanya berpikir kalau aku membantumu, ini akan lebih cepat. Ya, kau sudah terlambat. Semua penyemprotnya sudah di sini. Oh, bagus. Oh ya, Nenek. Kapan pertama kalinya Nenek menghadapi hama apel? Itu di tahun keduaku di Ponyville. Dan itu sebelum aku mengalami keseleo di salah satu lututku. Dan yang lainnya bilang kalau itulah yang membuat pohon tumbuh sangat tinggi. Tapi bagiku, itulah caraku mendapatkan tanda bakatku. Tapi kami bertanya, kapan kami bisa kembali menjenguk nenek? Big Mac tidak mau bersikap tidak sopan. Tapi kalian tidak bisa menjenguk nenek sekarang karena kena hama apel. Bukannya hanya pohon yang terkena hama. Iya, biasanya memang seperti itu. Dokter berpikir kalau ini karena bekerja di kebun selama bertahun-tahun. Begini, kami sampai harus membawa nenek ke rumah sakit Ponyville. Kami baru saja pulang saat kalian datang. Oh, astaga, itu menakutkan. Itu tidak menular, kan? Aku yakin kalian akan baik-baik saja, tapi kalian harus pergi untuk berjaga-jaga. Kau benar. Kami harus bergegas kalau kami ingin sampai di sana sebelum jam berkunjung selesai. Itu benar. Tunggu, kemana? Tentu saja rumah sakit. Aku yakin kita akan berjumpa lagi di sana. Mengatakan pada Filthy Rich kalau nenek di rumah sakit membuatnya 100 kali lebih buruk. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Aku tahu. Aku menjatuhkan gigi terbaik keduaku di kandang. Dan itu adalah kasus sama apel terburuk yang pernah kulihat. Aku ingin mendengar lebih banyak cerita nenek. Tapi nenek harus ke rumah sakit. Rumah sakit? Kenapa? Siapa yang sakit? Tentu saja, kau. Maksudnya adalah nenek harus ke rumah sakit. Untuk apa?
soal hama apel. Sekarang ini mulai menginfeksi poni. Dokter butuh pendapat ahli. Dan tidak ada poni yang lebih tahu cara menangani hama dari Nenek Smith. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Ayo pergi. Oh ya, Nek, kita harus masuk dari belakang untuk menghindari para poni dengan hama di ruang tunggu. Ups, aku hampir lupa. Ini sempurna. Sekarang kau tidak perlu cemas terkena hama itu juga. Terserah kau, sayang. Sekarang Nenek tunggu di sini, sementara aku memeriksa presentasimu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Senang bertemu kalian berdua di sini. Oh iya, kami sudah bilang padamu akan datang. Oh, aku senang kami bertemu denganmu karena aku tidak bisa menemukan kamar nenek atau perawat yang tahu poni yang terkena hama apel. Kamar Nenek? Tentu saja. Turun saja dari sini, belok kiri, lalu kanan, turun lagi, lalu naik tangga, lewat kantin, belok kiri 3 kali dan kalian sampai. Mudah seperti pie apel Nenek. Kau tidak ikut bersama kami? Aku susul. Aku harus mencari Big Mac. Oke, Nenek. Tunggu di sini sebentar dan kita bisa pergi. Kalian berdua mau kemana? Big Mac tidak boleh ikut. Dia bisa tertular. Tertular? Baiklah, aku akan menutupi kau dan aku akan membawa Rich masuk. Kau sebagai nenek, tapi kau tidak boleh membuka selimutnya. Kau mengerang beberapa kali, dia pergi dan selesai semuanya. Ini semakin tidak terkendali, Applejack. Sekarang aku mengerti kau berpikir menjual sari apel ke toko Filthy adalah ide yang bagus. Tapi tidak sebanding dengan berbohong padanya soal nenek yang sakit dan harus pergi ke rumah sakit. Atau menipu nenek soal para poni ingin dia datang ke sini untuk membicarakan hama atau... Big Macintosh, kumohon dengarkan aku satu kali saja. Ini bukan tentang ideku. Jika Rich tahu tentang kebohongan ini, dia akan memutuskan hubungan dengan kita dan perkebunan bisa bangkrut. Sekarang kau mau itu terjadi atau kau mau menolong? Kenapa bukan kau saja yang jadi nenek? Kau seukuran dengannya dan sejak awal ini semua salahmu. Aku mau, tapi kalau ku biarkan kau yang bicara, kau akan terus mengoceh dan kita bisa ketahuan. Pokoknya berbaring dan diam saja. Kau tidak akan mengatakan apapun untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Iyop. Nenek! Nenek! Ini sudah waktunya. Apa yang terjadi di sini? Nenek, mereka bilang kau harus menunggu di sini. Aku akan menjemputmu. Oh, rupanya kau di sini. Kami sudah berputar-putar mencari kamar nenek. Ya, kau beruntung karena kamarnya di sini dan aku pastikan kau tidak akan tersesat. Apa-apaan ini? Apa lagi? Dia maksudku, nenek tadi ada di sini. Oh tidak, kita harus pergi. Apakah itu Nenek Smith? Kemana mereka membawanya? Kalian berdua, perhatikan tandu itu. Nenek, apa yang kau lakukan? Harusnya nenek tetap di sana. Itu tadi gudang rumah sakit. Oh iya, oke ikutlah bersamaku. Tapi diam-diam, kau tahu, hemat suaramu untuk presentasi besarnya. Maaf, tapi kau tidak boleh mendekat tanpa jubah dan masker. Tapi itu adalah saudaraku. Tenang saja, ini dokter terbaik kami. Dia akan segera memulihkan kondisi saudaramu. Hama apel ternyata penyakit yang serius. Apa dia bilang hama apel? Kurasa dia bilang tunggu kaki. Dan saat batangnya berubah merah seperti ini, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah memotong cabangnya. Hah? Oh tidak, nenek. Apa tadi kau bilang potong cabangnya? Tentu saja, apalagi yang bisa dilakukan kalau hamanya jadi separah ini? Semua
ini kebohongan besar. Big Mac? Nenek Smith, apa yang terjadi di sini, Applejack? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Aku tidak tahu, aku cemas tidak ada poni yang akan mendengarkan ideku, atau hanya takut kalau aku bukan yang akan mengelola perkebunan. Tapi aku sudah membuat janji yang tidak bisa kutepati pada Filthy Ridge, dan aku terlalu malu untuk mengakuinya. Jadi nenek tidak pernah sakit? Dan tidak ada poni yang terkena hama apel? Tidak. Semua itu bohong. Dan kupikir jika kalian tahu, kalian akan berhenti berbisnis dengan perkebunan. Jadi aku terus saja berbohong. Jadi dia bukan dokter? Kumohon jangan buat nenek dan perkebunan menderita atas perbuatanku. Ini semua kesalahanku. Itu bukan sepenuhnya benar. Mungkin jika aku lebih memperhatikan perkataanmu dan bukannya terus saja bicara, sejak awal ini semua tidak akan terjadi. Aku hanya perlu mengurangi bicara dan lebih mendengarkan, terutama kepadamu. Terima kasih kakak. Dan baik kau tahu aku yang menjalankan Sweet Apple Acres. Aku tahu kebun ini ada di tangan yang benar. Ya, itu bagus. Tapi aku tidak mengerti apa yang kalian berdua bicarakan. Lagi pula aku masih akan hidup lama. Menjalankan perkebunan tidak setelah semua ini. Tidak akan. Dan kau jangan berani-beraninya memutuskan hubungan dengan Sweet Apple Acres. Atau aku akan langsung memberitahu kakekmu. Mengerti? Oh, baik, Nyonya. Sekarang, siapa di sini yang masih ingin dengar tentang hama apel? Dulu waktu aku masih anak-anak, Aku tidak percaya kau berbohong seperti itu. Ini bukan kisah yang kubanggakan. Tapi itu memberikanku pelajaran hidup tentang bersikap jujur. Dan kuharap kau belajar sesuatu juga. Tentu saja. Aku belajar kalau tidak ada poni yang memulai dengan sempurna dan terkadang harus membuat kesalahan untuk mengenali diri sendiri. Iyop. Tapi hal terpenting yang kupelajari sebenarnya yang menjalankan Sweet Apple Acres ini adalah Nenek. Kalian ini, semua poni berhentilah mengobrol dan mulailah bekerja. Setelah kita minum sari apel ini. Poni kecilku,